Bersama saya Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia dijuluki Jenderal Air karena menginisiasi program air bersih di daerah-daerah dimulai dari NTT hingga daerah terpencil lainnya dengan sebutan TNI AD Manunggal Air. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dulu Anda menggunakan Babinsa untuk menolong masyarakat daerah tertinggal, daerah pengungsi NTT dari konflik Timur Timur waktu itu. Tapi sekarang Babinsa dipakai untuk kampanye, boleh? Ya jelas nggak boleh lah, kita kan sudah berulang kali netralitas ya. Jadi kalau dilihat sepintas itu, memang saya sudah mendapatkan laporan itu. Tadi kalau dilihat sepintas kan nggak ada penyebutan nama salah satu capres. Jadi kalau Babinsa itu dimintain tolong carikan rumah yang mau dibenerin, ya mungkin dia juga meresponnya, ini saya tahu ada kampung-kampung yang perlu dibantuin. Ada yang perlu air, dia tahu persis ada yang perlu air. Nah inilah makanya di masa kampanye ini nanti saya akan evaluasi. Pak Maruli, sebentar saya potong. Siapa yang bisa memerintahkan Babinsa? Ya cuma struktural ya itu Dandim lah. Dandim, Danrem pun harus melalui Dandim. Artinya benar dong, di sini bisa sangat besar terjadi konflik kepentingan ketika ada seorang calon presiden yang juga menjabat Menteri Pertahanan, kemudian mungkin anggota Anda juga ikut menginisiasi untuk membantu salah satu capres dan kemudian menggunakan Babinsa untuk kampanye. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, saya akan evaluasi sampai sejauh mana dia mengerti bahwa ini dalam kondisi kampanye. Itu mungkin kalau capres yang lain pun minta tolong begitu, mungkin ya dia pikir jangan nama capres ya, tadi berdasarkan Unhan ya. Ada yang mau bantuin benerin rumah ya, dia akan coba membantu gitu. Nah inilah yang akan coba saya evaluasi. Sekarang ini udahlah, kalau memang begini-begini orang ditarik-tarik udah nggak usah dulu deh. Ketika memang ada calon presiden masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, ada calon wakil presiden juga masih aktif sebagai Menko Polhukam, dan dua-duanya memiliki relasi dengan TNI, itu menurut Anda seberapa besar kemampuan Anda untuk tidak menjadikan Babinsa sebagai alat kampanye atau untuk mendulang suara? Saya sangat mudah, kalau memang ada laporan kan gampang sekarang. Itu kan Anda langsung mewawancarai orang, ketemu orang. Ya kalau perlu orangnya kita tarik. Tapi bisa nggak mulai saat ini Babinsa itu tidak dilibatkan untuk kampanye dan kemudian untuk pendulangan suara? Sangat bisa. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya sudah bilang kalau ketahuan main-main pasti harus bertanggung jawab. Kita langsung sidang, tarik. Ya, nggak sebenarnya mudah-mudah saja sih sebenarnya begitu. Kalau evaluasi dari peristiwa yang kemarin cukup diributkan, menurut Anda apa evaluasi atau introspeksi yang dari mana Anda? Nih? Yang soal Cilincing. Babinsa mendadak. Makanya saya bilang, mungkin dia disampaikan. Nanti saya masih mungkin nih, karena saya baru laporan secara umum nih, bahwa ada Unhan, ya, mungkin singkatan Unhan juga dia belum tentu tahu nih anak-anak di bawah ini, yang akan membantu perumahan yang rusak. Ya dia kasih datanya, ya kan? Dan tadi terbukti orang itu tidak ngomong capres juga. Si ibu-ibu tadi itu yang ditanya itu, dia hanya bilang dia minta data, mungkin dia perlu untuk pendaftaran. Babinsa ini pikir udah lu diam aja, yang penting ntar gue daftarin rumah lu bagus kan gitu. Ya, kan nggak ada kata-katanya. Ya, hanya dikaitkan ketika hampir bersamaan waktunya dengan kunjungan salah satu calon presiden. Nanti kita evaluasi lah kalau memang hal itu udah biarin aja orang-orang susah itu dibiarin dulu sekarang ini karena kampanye, daripada ditarik-tarik terus kan gitu aja. Ya. Jenderal sendiri dalam Pilpres ini Anda bisa netral? Saya nggak punya pilihan, sudah terlanjur tentara. Ya, kalau saya punya hak ya saya akan milih, tapi sekarang sudah tentara ya nggak punya hak, terus gimana lagi? Nggak bisa lagi sudah. Saya bilang saya ya jadi orang karena tentara. Saya akan pegang teguh nih tentara ini. Saya bilang saya nggak mau gambling kan. Ya, saya bisa duduk di sini sama Mbak Rosi gara-gara tentara ini. Kalau bukan tentara mungkin nggak disapa gitu. Saya nggak mau merusak ini semua. Saya nggak mau jadi history yang konyol gitu. Ya, kalau bisa saya history heroik gitu, tentara itu maunya gitu. Litbang Kompas
survei CSIS menempatkan institusi TNI sebagai institusi yang paling dipercaya. Bahkan yang terakhir CSIS menempatkan institusi TNI di atas kepercayaan pada institusi presiden.